بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وإنكم إلينا لا ترجعون Sadaqallahul Azim. Nah, jadi beli ayat niki informasi yang itu dengan kalimat bertanya, apa hasibtum? Apakah kalian mengira, kalian menyangka annama khalaqnakum abasa, bahwasanya kami ciptaan kalian adalah sia-sia atau abasa. Arti abas ini dinara guna, dinara pertanggungjawaban, dinara tujuan. Apakah manusia itu mengira kalau dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini adalah hanya sekedar diciptakan begitu saja? Nah, ini kalimatnya bertanya, tetapi ini sesungguhnya adalah sebagai peringatan kepada kita. Artinya sekali-kali tidak. Artinya janganlah manusia ini mengira kalau hidupnya ini cuma tidak dimintai pertanggungjawaban. Tidak ada pahala, tidak ada neraka ataupun azab. Tetapi pasti itu ada. Nah, jadi gitu. Janganlah manusia ini mengira kalau hidupnya ini sia-sia. Tetapi hidupnya ini adalah harus dipertanggungjawabkan. Karena di situ ada pahala, ada dosa, ada nikmat, ada siksa, dan seterusnya. Jadi semuanya kita akan pertanggungjawabkan nanti. Wa innakum ilaina turja'un. Dan mereka mengira juga bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepadaku. Ilaina, kepada kami. La turja'un, mereka tidak dikembalikan. Apakah mereka mengira begitu? Jadi itu adalah tidak benar perkiraannya. Artinya bahwa kita hidup ini adalah mengemban tanggung jawab. Artinya apa yang kita perbuat nanti juga sila kuang teniki kita pertanggungjawaban ya era. Karena nabi pegawaian singgawe teniki ada balasannya, ada pahalanya kalau itu perbuatan bagus, ada siksanya kalau itu perbuatan yang jelek. Dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dinara. Jadi ini yang perlu untuk kita pahami dan sama-sama renungkan. Dan kalau kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam talqin tadi juga disebutkan faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Nah, kalau kita termasuk orang-orang yang zuhziha 'anil nar, orang yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, faqad faz, maka Anda itu adalah orang yang berhasil, orang yang beruntung. Jadi silakan. Jadi kehidupan kita ini tentu itu yang akan kita cari. Itu yang perlu untuk kita cari. Bagaimana kita bisa sukses dalam kehidupan dunia kita, sukses akhirat kita pun juga sukses. Jadi ini yang penting. Sehingga di dalam hadis ada juga menyebutkan. Di dalam salah satu hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mayyitin yuhtamu ala amalihi. Setiap dengan mati niki yuhtam, akan ditutup, akan diakhiri ala amalihi, dengan kematiannya itu segala bentuk amal. Jadi mau tua mati jadi wandinara lain mati.
dinara langan teh gerombok pahala, dinara agin langan teh yakin berombok dosa. Kecuali ada pengecualiannya. Di dalam riwayat yang lain dijelaskan, di dalam riwayat yang kita mau sampaikan ini, illal murabitu fi sabilillah. Nah, jadi mun tua ninggal dunia ini waktu untuk buku itu dinara tadah tegin berombok amal kebagusan, dinara langan teh siagin rombok kebagusan teh arti teh semakin molah dinara sudah tertutup. Illal murabit fi sabilillah, kecuali orang yang murabit. Nah, murabit niki banyak. Di antaranya ada yang menafsirkan dengan mudafi. Mudafi fi sabilillah artinya orang yang berjuang, orang yang membela agama Allah. Nah, kalau dia niki al-murabit niki adalah dia itu yanni lahu amal. Artinya apa siwah gawe niki atau orang kalau disebut dengan murabit artinya orang yang menjaga agama Allah ini dengan berjuang di jalan Allah. Nah, ini salah satu penafsiran dengan yang berjuang di jalan Allah. Kemudian ada juga yang menafsirkan bahwa yang namanya murabit itu adalah seseorang yang memperjuangkan agama ini bukan hanya untuk kepentingan dirinya tetapi untuk kepentingan orang banyak. Sehingga itu sebabnya walaupun meninggal dunia amal kebagusannya itu tetap yanmi, tetap dia ingin yazid, dia akan berumbuk dan dia akan mendapatkan keberkahannya. Nah, itu al-murabit. Kemudian yang kedua wa yu'aminu min fatanil qabr. Dan dia juga orang yang murabit itu dia juga aman dari siksa kubur. Lalu itu juga diulas oleh para ulama. Dia aman dari siksa kubur itu maksudnya apa? Di situ di dalam Syarihul Hadis menjelaskan bahwa dia itu tidak akan ditanya oleh dua malaikat itu. Kalaupun bertanya, pertanyaannya kalau bahasa sekarang itu sekedar formalitas. Artinya tidak membuat dia gentar, tidak akan membuat dia takut. Nah, itu orang al-murabit. Al-murabit fi sabilillah. Nah, jadi selalu itu jadi ninggalang dunia niki tegetawan ninggalang dunia niki waktu tutup buku dinara langan tagin berombok kecuali bagi orang al-murabit fisabilillah mun dia jana amal kebagusan ini akan tetap berombok, akan tetap berkembang dan dia akan terima keberkahannya itu dan dia juga aman dari fitnah kubur. Artinya dia tidak akan ditanya oleh mungkar wa nakir dan dia tidak akan merasakan azab kubur dan lain sebagainya. Ini menurut penjelasan para ulama. Di dalam hadis yang lain juga kita dijelaskan ada. Nah, kalau meninggal dunia anak Adam itu maka inqata'a amalu illa min thalathin, kecuali 3. Nah, yang 3 itu amal jariyah, kemudian anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat. Nah, jadi ini yang akan bisa menyokong atau menopang hidup kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Nah, jadi ini hadis-hadis yang menjelaskan tentang ini. Nah, kembali kita kepada hadis al-murabit itu. Di dalam yang riwayat yang lain dijelaskan bahwa orang yang murabit itu, orang yang murabit itu juga dijelaskan bahwa mereka itu adalah diantaranya 3 kriterianya. Pertama adalah dia itu isbahul wudu bil makari. Artinya dia wudu secara sempurna ketika saat
saat dia sangat dingin misalnya, atau dia sangat tidak bisa menggunakan air tetapi dia paksakan dirinya dengan wudhu secara sempurna. Sunat-sunatnya ditunaikan dalam berwudhu, apalagi yang rukunnya. Kemudian dia adalah kasratul khuta ilal masjid. Artinya dia juga perbanyak langkahnya datang ke masjid. Artinya senantiasa dia sholat berjamaah ke masjid. Kemudian yang ketiga, dia adalah